Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai organisasi kampus dan ladang informasi mengenai seluk-beluk kampus. Nah, kali ini bersama saya Iqbal Nur Wahid dan di sebelah saya ada siapa, Mas? Saya Fadil Nur Sidik. Iya. Oke, di sini kita akan membahas nih pentingnya organisasi dan rincian-rincian apa saja yang perlu kita ketahui nih dalam berorganisasi. Nah, menurut Mas Fadil sendiri itu bagaimana? Sebetulnya di dalam organisasi itu ya kalimat yang perlu dipahami itu tentang organisasi itu alat untuk perjuangan, alat untuk bagaimana kita mengakselerasikan ataupun kita berkreativitas imajinasi kita dalam berorganisasi. Ya ada sih sedikit. Kalau misal kita butuh kita ingin memperbaiki value kita ataupun kita memperbaiki portofolio kita, kita bisa menggunakan organisasi. Tapi sebetulnya paling tepatnya itu organisasi sebagai alat perjuangan untuk kita dalam diterpa untuk mengikuti organisasi, terus kita diterpa untuk menjalankan suatu kepengurusan, dinamika organisasi, terus ada kita berkomunikasi antar kita sesama organisasi, terus bagaimana kita menjaring relasi, gitu aja sih kalau membahas tentang organisasi. Nah, di dalam ruang lingkup organisasi ini ya Mas Fadil ya, itu terkadang ada sebuah masalah yang menimbulkan suatu perpecahan nih Mas Fadil. Nah, menurut Anda itu bagaimana sih mengatasi hal tersebut? Dari solusi dan bagaimana cara untuk tetap bisa kondusif ketika ada sebuah perbedaan pendapat di sebuah organisasi Mas Fadil? Oke. Sebetulnya untuk menghadapi suatu permasalahan dalam kita berorganisasi itu kan, kalau toh misal kita berorganisasi pastinya ada kalimat problem solving, dimana kita dituntut untuk kita membuat masalah, nantinya kita menyelesaikan masalah itu sendiri gitu loh. Dan tentunya itu proses lah, kita proses di organisasi, nantinya kita akan mendapatkan masalah, lika-liku dinamika organisasi. Nah, kita itu terus lalunya dituntut untuk menyelesaikan masalah itu. Oh, oke. Nah, dari anggapan tersebut itu apa ya? Kalau secara pendapat Anda itu kan mengenai pendalaman organisasi ini Mas Fadil ya. Nah, kalau dari sebuah mahasiswa itu, mahasiswa harus bagaimana untuk bisa menjalankan organisasi supaya organisasi tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan permasalahan? Kalau ke mahasiswa itu kan ada antropologi kampus. Nah, antropologi kita mana ini pengelompokan, di mana ada sebetulnya bukan pengelompokan sih, tipologi lebih tepatnya. Tipologi mahasiswa, ada hedonis, terus akademisi, aktivis, apatis, dan masih banyak lagi Mas sebetulnya. Tapi ya cukup 4 lah. 4 itu sudah menggambarkan mahasiswa yang di Indonesia. Nah, setelah kita ketahui tentang itu, nantinya kita akan melakukan, cobalah kita, kan di organisasi itu ada kaderisasi, dan dimana di situ kita melakukan doktrinasi yang tentunya mengubah mindset daripada kader yang mau mengikuti organisasi tersebut. Kita seperti halnya kita latih untuk berperan di depan umum, terus dilatih untuk menyelesaikan masalah, terus kita dilatih untuk membuat suatu konsep yang mana nanti akan diprogramkan kita dalam mengurus organisasi. Terus kita dituntut untuk menjaga kesejahteraan antar anggota organisasi, baik anggota maupun pengurus gitu. Nah, dari pendapat Mas Fadil tadi itu kan
apa ya, secara rincinya itu kan mengenai solusi ya, mengenai solusi. Nah, bagaimana sih untuk seorang mahasiswa, seorang aktivis itu bisa tahu mana organisasi baik dan mana organisasi yang kurang baik? Oh, Iya. sebenarnya kalau toh ngomong organisasi itu semuanya baik, Mas. Tinggal Iya. bagaimana kita Menjalankan atau bagaimana? bukan bagaimana kita eh, melihat sudut pandang ataupun kacamata kita itu terarah ke organisasi yang mana gitu loh. Semisal nih ada organisasi yang berbau tentang kepemerintahan, ya kita ikut. Iya. Semisal kayak di BEM itu kan membahas tentang trias politika kampus ataupun apa, DPM, terus ada himpunan mahasiswa, terus ada unit kegiatan mahasiswa. Iya. Kayak semisal kita lebih cenderung untuk mencari relasi di kampus-kampus lain ataupun bertemu dengan tokoh-tokoh lain, ya kita bisa ambil di organisasi eksternal. Banyak itu Cipayung Plus, ada GMNI, PMII, terus ada HMI, terus ada Ikatan Mahasiswa yang agama Kristen gitu, dan masih banyak lagi IMM. Banyak, Mas, sebenarnya kalau ngomong masalah organisasi. Dan yang penting itu satu, bahwasanya nggak ada organisasi yang lebih baik, cuman tergantung sudut pandang kita, terus tergantung juga pemikiran kita gitu. Oke. Nah, dari pendapat Anda yang tadi juga, Mas Fadil ya, saya ingin bertanya juga nih, bagaimana caranya sih supaya kita benar-benar bisa mencapai tujuan sebuah organisasi tersebut? Seperti contohnya, saya ingin mencapai tujuan dari organisasi tersebut, itu bagaimana caranya? Mungkin bisa dijawab, Mas Fadil. Ya, tujuan itu kan kembali lagi nih dari Mas Iqbal itu nanyanya itu tujuan yang mana? Apa ini tujuan pribadi ataupun tujuan dalam organisasi ini, Mas? Oke, dari tujuan organisasi saja, Mas Fadil. Karena kita kan membahas mengenai organisasi nih. Oke, Iya. kalau tujuan organisasi itu, ya setiap organisasi pasti mempunyai visi dan misi ya. Betul. Visi itu kita ibaratkan sebagai tujuan. Nah, Iya. langkah untuk mencapai visi itu adalah misi. Iya. Yang dimana misi itu adalah suatu step by step ataupun proses yang nantinya akan kita kerjakan ataupun lakukan demi tujuan organisasi itu tercapai gitu loh, Mas. Nah, untuk mencapai tujuan sesuai dalam organisasi itu, ya kita tentunya kita proses sungguh-sungguh. Masalah hasil itu urusan belakangan. Karena tentunya proses itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Oke, nah kita mengkhianati hasil nih, Mas Fadil ya. Lalu kenapa ada sebuah organisasi ya, entah ya banyak lah mungkin itu melenceng dari tujuannya, itu bagaimana menurut Anda? Organisasi yang melenceng dari tujuannya. Ya seperti halnya kayak semisal organisasi dibuat pencitraan ataupun apa gitu ya. Ya sebenarnya itu tergantung mindset daripada suatu kader sih, kader organisasi tersebut. Kayak semisal kalau menurut saya itu organisasi itu sebagai alat untuk perjuangan dan juga tempat untuk kita diterpa menjalani lika-liku dinamika dalam kita berorganisasi gitu. Terus juga kalau toh semisal pencitraan ya mungkin adalah di kampus-kampus ya. Mungkin banyak sih. Saya masuk organisasi ini pingin jadi ketua biar terkenal ataupun biar apa gitu ya. Validasi berarti ya Mas Adil ya. Iya. Sebagainya. Itu kalau menurut saya itu urusan belakang, itu bonus lah. Bonus. Iya, yang penting bagaimana kita proses dan nantinya akan mencapai progres. Nah, progres yang progresif. Nah, untuk hal tersebut itu keuntungan kita ketika berorganisasi itu apa, Mas Adil kira-kira? Selama saya mengikuti organisasi ya keuntungan kecilnya aja kita bisa berjejaring, banyak teman gitu. Ya, saya sedikit cerita ya, dulu itu saya pernah nggak tahu arah
Ya. Saya di suatu tempat namanya Kebumen itu, saya nggak tahu arah ini mau jalan kemana, Oh, mau iya. kemana. Akhirnya saya punya kontak ini, teman organisasi Kebumen. Halo Mas, di mana? Kita ketemu di situ. Oh, Akhirnya ya. kita ngeres. Nah, itulah pentingnya organisasi, kita bisa berjejaring, mendapatkan relasi, tentunya Ya. dengan literasi juga. Betul. Terus kita bisa belajar public speaking, cara di orang, terus kita belajar tentang bagaimana sih kita mengkonsep sebuah acara ataupun mengkonsep sebuah program yang nantinya akan kita jalankan selama kita ikut organisasi gitu. Itu keuntungan kecil yang saya dapatkan. Oke, dari hal yang dari tadi kita bicarakan nih ya Mas Fadil ya. Iya. Sebenarnya tujuan Anda berorganisasi itu apa? Ini secara personal saja ya. Oke. Itu tujuannya untuk apa dan bagaimana untuk kedepannya dari Mas Fadil sendiri? Ya, kita mengambil, saya itu dalam berorganisasi, saya kan suka yang bahasan. Saya itu suka yang lika-liku gitu loh, bahasanya kayak dinamika, terus Yeah. problematika, dan saya yakin bahwasannya saya mampu untuk menghadapi itu semua. Oke. Yang pertama itu yakin, Mas. Kalau Yakin. kita mau masuk organisasi dan untuk mencapai tujuan kita, yang pertama yakin. Karena dengan terbangunnya yakin, nanti suatu tujuan itu akan tercapai. Ataupun yakin aja ya, kalau menurut saya belum memenuhi belum semuanya gitu loh. Oke. Kita juga harus dibandingkan dengan proses. Yang pertama yakin. Terus untuk tujuan saya ikut organisasi ya sebenarnya untuk berjejaring sih Mas, berjejaring komunikasi dengan ya saya pingin aja sih banyak teman ataupun banyak relasi, terus jaringan, banyak juga literasinya. Kita kan juga bisa, ya kita kan sebagai mahasiswa kan nantinya juga akan terjun di masyarakat yang ya, tentunya betul. kita dengan berbagai macam problematika di masyarakat. Terus juga kita ya sebagai mahasiswa itu kan kita dituntut untuk serba bisa lah. Iya, karena mahasiswa. Makanya kita belajar di organisasi, kita bisa public speaking, kita bisa problem solving, dan kita bisa mengkonsep sebuah program yang nantinya itu bermanfaat lah. Kalau menurut saya itu tujuan. Oke. Ya. Lah, kalau saya ingin bertanya lagi nih, apa sih dan bagaimana sih cara mahasiswa itu untuk ikut berorganisasi? Apakah mereka harus pintar dulu baru ikut atau bagaimana? Saya itu dulu ya sedikit cerita lagi ya Mas. Oke, Mas. Gak apa-apa kan Mas? Iya. Gak apa. Karena untuk ikut organisasi itu ya tergantung niat sih Mas. Tergantung niat. Dan saya itu dulu itu malah nggak bisa apa-apa. Terus saya akhirnya itu pingin belajar bahwasanya saya ini pingin berguna di masyarakat. Akhirnya saya ikut organisasi, terus ya tentunya dengan kuliah saya ikut organisasi di kampus, terus juga dikasih banyak lah literasi yang dipaparkan oleh angkatan sebelumnya dari organisasi itu, terus dari pemateri juga, terus dari mentor. Nah, mentor itu sebenarnya paling penting sih Mas. Kita mencari mentor dalam berorganisasi, terus juga banyak lagi sih sebenarnya untuk tujuan ya tadi ya, tujuan masuk organisasi, terus yang akan didapatkan di organisasi itu kurang lebihnya seperti itu. Oke, dari yang Mas Fadil utarakan nih ya, apa sih kesimpulan yang menarik untuk didapatkan dan bagaimana ya pandangan Anda untuk mahasiswa bisa ikut ke organisasi-organisasi kampus, Mas? Oke. Dari pandangan itu ya, kesimpulannya buat para mahasiswa itu ya ikutilah organisasi yang ada di kampusmu, karena organisasi itu gambaran bahwasanya kita melangkah itu
pasti kan tentunya butuh arah, dan sebagai Betul. mahasiswa itu kan kita harus tentunya progresif dalam menggapai tujuan itu, proses demi proses kita menjadi mahasiswa. Dan untuk kesimpulan saya itu eh saya mengambil kalimat daripada Tan Malaka bahwasanya hidup yang tidak diperjuangkan itu ya tidak pantas untuk dimenangkan. Sifir sifir belum para belum, barang siapa yang ingin mencapai perdamaian ia harus ikut dalam peperangan. Oke. Tentunya ya Iya. itu closing statement dari saya. Barangkali ada closing statement dari Mas Iqbal. Oke, itu saja yang dapat kami berdua sampaikan, dan stay produktif dan stay mindful ya teman-teman ya. So sampai di sini saja, dan see you next time bersama saya dan Fadil.